Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semoga saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, cukup rezeki dan dalam limpahan berkah Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kita melihat dan menyaksikan banyak orang yang seolah-olah itu sangat atau paling agamis, paling islami, demi Islam, demi umat, teriak-teriak sambil lantang. Dan banyak sekali ya para orang-orang yang entah itu namanya umat atau rakyat kagum kepada mereka dan memanggil, menyematkan mereka sebagai seorang ustadz, ulama, orang yang alim, orang yang berjuang demi umat, demi keadilan dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk zaman sekarang ini kita mesti hati-hati ya dalam kita mengambil i'tibar atau mengambil pelajaran dari siapapun, sebab banyak sekali orang-orang yang sok-sok membela keadilan tapi dirinya sendiri dalam menuntut keadilan tidak beri keadilan. Banyak sekali orang-orang yang berteriak revolusi akhlak atau seolah-olah paling berakhlak, paling beradab, tetapi tingkah lakunya jauh sekali daripada keadaban dan akhlakul karimah yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang yang sok agamis, paling alim, paling tahu tentang agama, seolah bagi pejuang agama. Dan bagi yang lain-lain itu di bawahnya. Bahkan lebih ekstrim lagi ada kalau yang tidak mengikuti jalan dia, jalan golongan mereka, ya, maka dengan mudah sekali akan disematkan itu gelar-gelar yang namanya kaum sesat lah, kafir lah, dan lain-lain sebagainya. Ini musibah saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan musibah? Justru orang-orang macam inilah sebenarnya itu yang menjadikan negara kita itu banyak musibah, karena agama seperti menjadi alat kebanggaan diri. Agama seperti menjadi alat untuk merendahkan dan menyematkan gelar buruk pada orang lain. Agama seolah menjadi kebanggaan bagi dirinya, tapi minim dalam pengamalan yang lurus, yang pas. Baiklah, apabila ada pertanyaan kok begitu, mari kita saksikan ya bahwa banyak sekali orang-orang yang sok agamis, sok ulama, sok ustad, sok pahlawan Islam, tetapi lucu, dalam dia membaca Quran saja belepotan. Nah ini, dia bilang bahwa sekian persen ini ya bangsa Indonesia dibaca Quran, dirinya malah belepotan. Ada lagi yang katanya ulama belepotan, ada lagi yang katanya ustaz belepotan. Lah ini mana bisalah dipercaya dia antara teriakan yang katanya bela agama itu, bela umat itu, tetapi dalam ajaran-ajaran dasar tentang Islam saja membaca Quran, bukan menafsir Quran loh, ya. Membaca saja dia kurang becus. Sedangkan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca tetapi dipahami maknanya, bukan terjemahannya. Kalau terjemahannya itu ngalih bahasa, orang non-muslim juga bisa. Kalau seperti itu apalagi mempelajari Quran dengan cara Latin. Kemudian seolah tahu dalam memaknai zahir, kemudian seolah itu menjadi kebenaran.
Tidak menyadari bahwa Quran itu di sana banyak sekali kalimat-kalimat yang memiliki multitafsir ya. Maka diperlukan bagi orang yang untuk paham makna Quran ini, dia harus paham ilmunya yang meliputi Quran itu. Cara baca misalkan tajwidnya, adab misalkan ada itu kitab tibyan itu menuntun kita supaya kita itu betul-betul membaca Quran dengan adab ya, lahir batinnya. Kemudian ada juga itu yang mengerti memahami asbabun nuzulnya, ada ilmu yang memahami untuk setiap kalimat-kalimatnya, yaitu ilmu balaghah atau ilmu nahwu ya, atau maknanya ilmu ma'ani gitu kan. Nah, ini sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang untuk pemahaman Quran itu. Jadi nggak boleh kita seenaknya hanya membaca zahirnya Quran kemudian seolah-olah itu kebenaran sejati atau sesuatu yang kemudian menjadikan alat untuk menghakimi orang lain. Nah, karena apa yang dia baca itu boleh jadi tidaklah sesuai dengan apa yang terkandung dalam makna yang dia pahami. Ini kacau nantinya itu. Ya. Nah, dari sini saudara-saudaraku, kalau saja mereka bertiak itu seolah membela umat, seolah paling Islam, seolah paling agamis, kemudian ya seringkali kita menyaksikan sikapnya tidak berkeadilan, tidak beradabiah, bahkan merendahkan golongan lain, orang lain. Ya, ini sebetulnya betul-betul orang yang perjuangan Islam ataukah malah justru akan membuat malu? Mengatasnamakan umat, mengatasnamakan rakyat, tetapi apa yang dia perjuangkan? Al-Quran saja dibacanya belepotan, apalagi nanti pemahaman-pemahaman yang lain yang lebih rumpil lagi pada fan-fan ilmu fikih ya, syariat. Ini antara syariat dengan fikih saja kan beda sudah. Ada yang bicara tentang usul pokok-pokok yang bisa dirubah, ada bicara tentang istihad yaitu ilmu fikih yang perbedaan yang saling menguatkan dan sebagainya, itu kan perlu adanya. Kemudian pemahaman tentang hadis asbabul wurudnya ya, tentang derajat-derajat hadis, tentang rawi sanad dan sebagainya. Lah itu sangkanya Islam itu hanya sekedar halal haram saja. Kemudian kita cukup itu membaca terjemahan Quran saja, kemudian kita sosokan gitu, merasa diri, bangga diri ya, seolah paling paham, paling ngalim, paling agamis, paling islami gitu. Inilah saudara-saudara, yang macam-macam begitu tuh hanya peramai yang notabene sesungguhnya mereka itulah yang secara kasar bikin malu ya, bikin malu Islam itu sendiri dari mereka. Orang alim yang benar tidaklah seperti mereka yang banyak tingkah. Orang alim yang benar-benar alim, mereka terikat oleh sifat yang tawadhu, rendah hati, wara, hati-hati gitu ya. Tidak sembarangan main fatwa sana sini gitu kan, kafir, munafik. Nah, sementara perbuatan dirinya sendiri yang mungkin juga kafir, munafik, murtad dan lain sebagainya tidak dia sadari. Inilah zaman banyak sekali orang yang seperti ini, jangan ikuti. Masih banyak ulama-ulama yang campleng, ulama-ulama kang bener, ulama-ulama kang lurus, ulama-ulama yang benar-benar berjuang atas dasar Islam yang lurus, atas dasar tujuan yang juga suci, yaitu berharap ridha Allah dan murni daripada kepentingan politik, kepentingan duit, kepentingan pengakuan dan lain-lain sebagainya yang bersifatkan keduniaan. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Kiranya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila banyak terjadi kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.